Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Terus apa lagi? Ada bahasan apa lagi kita sekarang? Kalau menang itu biasa Ji, ya enggak. Tapi kalau Real Madrid yang kalah kok kayaknya apa ya, heboh banget gitu. Kesannya tim dia doang yang paling dirugikan wasit. Nah, pasti ada aja nih tuduhan skandalnya. Gini nih kira-kira kalau pemain Real Madrid protes. Gue punya videonya, ini dia. Lah, gimana ceritanya tuh? Baseball! Buset, dan lagi-lagi gue dicurangin. Ini mah kagak bener udah, La Liga beneran. Skandal ini. Skandal! Cepet. Buset dah. Lah, parah banget ini. Apa-apaan ini? Masa giliran gua kagak ini? Wah, skandal ini mah bener. La Liga bener. Skandal! Cepet. 3. Pakop lah. Pakop. Ngomong apa lo tadi? Pakop. Lo ngomong paku lo. Pakop. Paku kagak. Kartu lo, kartu. Buset, kartu merah. Makanya belajar Kartu. bahasa Inggris. Lo paku tadi lo ngomong. Orang ngomong pakop. Paku. Pakop. Orang paku. Pakop. Ya itu dia Vinicius lagi ngomel-ngomel ya. Vinicius dari Karawang tadi Iya. kita lihat. Cikarang. Cikarang. Ya gue juga ingat Karawang gue. Dia katanya dia Karawang lu bukan Cikarang, itu dia. Gue dari Kerawang. Ya, kerjanya di sana dulu. Itu talent-talentnya tadi nggak di make up dulu apa? Ya. Minimal Dia udah di mandi make up ya. itu. Emang minimal dark, mandi. Emang ngambilnya dark gitu. Iya, emang sengaja pengen Dark kesannya mode, kayak dark agak mode. horor gitu ya. No comment. Kita ngomongin dari case per case ya. Mas Aryo, mungkin lo melihat dari yang menit 7 dulu dari Vinicius dijatuhkan sama Miguel Jesus, itu menurut lo layak penalti nggak? Yang di Awal-awal. yang di dalam kotak penalti apa yang di luar Dalam. pojok? Dorongan iya. Ketika dorongan mungkin ada 3 poin ya. 1 handsball. Menurut gue itu nggak handsball. Gimana sih gambarnya nih? Fotonya minimal lah. Biar ada Yang mana nih? ilustrasi Handsball itu menurut gua enggak, karena dia itu dalam posisi jatuh mencoba ngambil dan dia mencoba untuk narik bola tangan itu supaya enggak terus dalam posisi lurus extended ya. Dalam sisi extended dia mencoba Mengembangkan. justru dia mencoba Memanjangkan. mengangkat bola itu, tapi masih kena bola. Jadi itu termasuk sebuah hal yang menurut gua cukup wajar ketika nggak dikasih penalti. Oke. Lalu di luar itu lebih ke nggak ada pelanggaran, tapi kalau yang di dalam justru ada pelanggaran ketika memang dorongan itu kelihatan banget tangannya kelihatan extend gitu, yang di dalam deket gawang ya. Iya. Itu menurut gue yang lebih ke penalti. Jadi kalau dari 3 ini menurut gue cuma 1 yang di dalam ya, dibandingkan yang handsball ini dan juga yang di luar kotak yang menurut gue kontaknya nggak cukup untuk dijadikan sebuah pelanggaran penalti. Kemudian ada menit 17 ada sundulan Valverde yang juga kena tangan nih. Kita lihat gambarnya. Koci, lo melihat ya, walaupun kita tidak bisa menjudge dari foto, tapi kalau lihat dari pertandingannya, dari videonya, menurut lo nih layak diberikan penalti atau gimana, coy? Gini. DP Kering nggak bisa beli video. Ya emang mahal, Gini. Nggak boleh juga. Kita menilai sebuah pertandingan langsung mengambil keputusan bahwa Madrid selalu dirugikan. Well, dalam umur gue masih inget 1000 momen di mana Madrid diuntungkan. Jadi nggak usah keluar-keluar lah. Daya ingetnya kuat banget. Namanya sepak bola, walaupun ada VAR, tetap ada human error. Ngerti nggak? Yang penting kan apakah ada unsur kesengajaan? Kan enggak. Kadang lu dirugikan, kadang lu diuntungkan. Kali ini mungkin 2-3 match beruntun dirugikan. Oke? Tapi ada masanya juga di mana mereka dirugikan, diuntungkan juga, jadi nggak ada yang protes juga kan? Tapi kalau misalkan misalkan berapa pertandingan beruntun, tapi kan dalam each gamesnya kayak ini misalkan ada 2-3 momen yang mungkin dipertanyakan kan? Iya, enggak. Lu cetak 3 gol, you win the game. Masa lu nggak cetak 3 gol, that's the point. Ya, tapi kan di Premier League pun itu menjadi case yang suka menjadi wasitnya bahkan mengklarifikasi gitu. Lu pernah nonton Liga 1 nggak? Ya, kemarin gua nonton Persija Persib. Iya. Seru kan? Liga 1 seru banget. enggak, lu kalau bilang Liga 1 parah, tahu yang lebih parah lagi? Pernah dengar FA Cup nggak? Oh ya, kemarin Maguire. Nonton Maguire sama Leicester, itu kurang parah apa? Ya, tapi itu nggak ada VAR, coach. Kalau ini kan ada VAR kan. Ya, VAR atau tidak, Mempermudah. VAR itu kan hanya alat untuk membantu para wasit. Ya. Keputusan tetap ada di wasit. Seperti Aryo tadi bilang, ada faktor sengaja atau tidak, asal usulnya dari mana.
bahwa dengan VAR tetap ada human error pasti. Dan itu seperti yang lu bilang gak hanya di La Liga, di Inggris pun terjadi. Banyak terjadi. Ya mungkin memang tidak diangkat seperti di Inggris. Gimana Mas Aryo, lu sebagai pakar handsball kan, lu yang paling sering mengembangkan tangan itu ya, lu paling suka ada sentimeter-sentimeter. Iya, ini kan tangannya juga nggak menunjukkan bodinya ingin diperbesar lah dengan tangannya dia gitu. Jadi memang dia kena tangan dalam posisi yang agak susah nggak mungkin untuk bisa menghindari gitu loh. Jadi ya ini wasit mengatakan ini nggak handsball gitu. Ya cuman gue mengerti kenapa fans Madrid di musim ini banyak mempertanyakan keputusan wasit, karena memang kebetulan dalam beberapa pertandingan terakhir ada beberapa poin yang memang mengarah pada wasit dipertanyakan gitu. Jadi wajar ketika mereka bertanya. Tapi kalau Justin mundur ke belakang, ya memang sering sekali dulu mereka Madrid diuntungkan oleh wasit tuh. Dulu kan memang orang melihatnya ya wasit anak emasnya Madrid lah, anak emasnya LFP lah, anak emasnya La Liga lah segala macam. Tapi kan dulu mungkin belum ada kan dulu ya. belum ada VAR dan juga belum ada media sosial yang seperti sekarang beringasnya. Kalau sekarang ya gue bisa memahami kenapa para fans Madrid menyuarakan ini sebagai sebuah skandal, karena secara berturut-turut kebetulan wasit tuh keputusannya dianggap merugikan Madrid. Iya. Kalau Onana jadi pemain outfield, kayaknya dia akan lolos mulu ya dari handsball. Karena tangannya dia begini kan, karena dia nggak mengembangkan, tapi dia begini. Kiper klub mana itu? Itulah peringkat 15 itu. Nah, berapa sekarang? 15 sekarang. 15. Tapi yang terakhir menjadi main isunya nih soal fuck off. Ini dari seorang Bellingham, antara fuck off dan juga fuck you. Bahkan ada interview dari Ronaldo zaman dulu, kalau di Inggris pemain dengan sangat bebas bisa ngomong fuck off, tapi begitu lo ngomong di Spanyol ataupun negara lain itu akan sangat berbeda secara culture. Menurut kalian yang kemarin, kalau memang ada isu yang dulu kan memang dia pernah ngomong fuck you yang di pertandingan apa ya, gue lupa. Gue nggak salahkan Bellingham, tapi gue nggak salahkan wasit juga. Karena wasit di Spanyol itu sangat ketat terhadap etika kewasit. Fuck off itu kayak kita bercanda ngomong anjing gitu. Justru itu kan lebih seru. Kayak orang Sunda ngomong anjing, ya kan? Itu kan bukan hal yang meremehkan. Nah, di Inggris fuck off itu hal yang biasa. Tapi di Spanyol dengan istilah fuck off F aja, mau belakangnya you atau off atau apapun, itu dianggap menghina wasit. Jadi ini masalah perbedaan budaya aja. Dan kalau lu udah biasa ngomong fuck off, lu pindah ke Amerika contoh, terus lu ketemu kan juga tetap anjing-anjing gitu aja kan, ngerti nggak? Karena udah kebiasaan. Nah ini ya kurang beruntung aja, lagi suwe aja itu. Lagi pas ketemu wasit yang kayak gitu aja. Kan dulu kan Beckham kan juga sempat mengalami hal yang sama gitu. Dia tiap ngomong fuck off, walaupun berapa kali dia akhirnya mengubah ke puta gitu kan, yang akhirnya kena kartu gitu. Tapi kalau dia pas ngomong fuck off berkali-kali, sebetulnya nggak masalah di sana. Makanya Bellingham, gue nggak ngomong fuck you, gue ngomong fuck off gitu kan. Itu yang walaupun sempat ketangkap yang dulu ya, yang lawan Sevilla pelan apa tuh dia ngomong fuck you, kedengeran di mic yang di pinggir lapangan itu kan. Tapi kalau untuk kasus kemarin tuh kayaknya terlalu harsh sih kartu merah itu, karena bukan bermaksud untuk kan dia lebih kayak gitu kan. Iya. brengsek lebih kayak gitu. Apa sialan gitu ya. Even fuck you di Amerika di itu lebih biasa, hal yang biasa. Ngomong sama polisi aja begitu. Iya, fuck off. Dan ini sangat merugikan sama Madrid pasti ya. Merugikan. Dari sisi hasilnya, dari hasil jalannya pertandingan akhirnya sangat merugikan untuk Madrid yang memang 2 poin. Cuman kan enaknya di Madrid di Spanyol tuh kan bisa banding, lalu di hari Kamis mereka banding, di Jumat keputusan ternyata ditarik kartu merahnya, bisa seperti itu kalau di La Liga. Jadi ya siapa tahu keputusan Gue feeling gue sih nggak kalau itu dibatalin, semua orang kan ngomong fuck off. Iya kan. Iya kan. Kalau udah kayak Lata, fuck off. Orang Spanyol juga yang nggak biasa ngomong. Jadi intinya adalah gue nggak peduli lu orang apa, lu harus adaptasi dengan aturan Spanyol. Ya, atau mungkin ya lo kalau ngomong fuck off ya jangan arah ke mukanya ke wasit gitu. Arah ke lapangan fuck off gitu, atau merumput fuck off gitu. Anjing gitu. Tapi kalau secara pertandingan Osasuna ini berapa kali juga suka menyulitkan tim besar. Barca juga pernah disulitkan. Madrid pun juga berapa kali. Tim kayak Osasuna, Celta Vigo, Vallecano, Espanyol di kandang itu susah. Getafe itu kan tim-timnya beli kalau main. Iya. Dan ini dia punya expected goals-nya cukup tinggi ya, walaupun yang Madrid juga bermain dengan 10 orang ya. Iya. Dan Madrid banyak peluang juga kok. Si
Mbappe aja berapa kali shots ditepis sama lawan kan? Iya. Lawan sama kiper. Sama kiper terakhir tuh. Iya, big chance-nya aja 5 kan. Sebetulnya mereka ya berupaya untuk bikin gol lagi gitu, tapi ya akhirnya gagal untuk nambah gol. Jadinya imbang. Itu ada yang bilang kagak hadap ke wasit, Jirji. Iya, lo nggak ngomong ke wasit tapi lo mungkin ngomongnya fuck you, jadi ya agak susah juga gitu. Nggak, dia nyamping kan. Dia nyamping. Kelihatan mulutnya. Mulutnya tuh gini. Iya. Wako, gitu. Mulutnya miring, bukan Ya, bukan wajahnya ya, mulutnya miring. Iya. Emang setruk ya. Kayak gitu. Nah, ini dengan akhirnya dia ya untungnya Atletico Madrid kemarin juga imbang, tapi ada Barcelona yang punya chance untuk merebut puncak klasemen kalau malam ini dia meraih kemenangan. Rayo Vallecano itu juga Barca nggak punya track record bagus lawan Rayo. Nyebelin juga Pak. Iya, jadi bukan walkover aja, bukan pasti 3 poin, enggak. Tapi ini momentum yang sangat besar pasti buat Barcelona ya. Sekarang masalahnya mental. Lu bisa nggak dalam pressure lu ambil alih rank 1? Iya. Selisih gol ya jadinya ya. Sisi Iya, gol iya, jadinya sisi dan Barcelona unggul jauh dari sisi gol kan. Iya. Beda 10 gol kalau nggak salah. Jadi kalau let's say Barcelona bisa merebut puncak klasemen, akhirnya sekarang pressure-nya kembali ke Barcelona atau tetap di Madrid untuk karena kita tahu secara dia udah beli Mbappe, dia punya Bellingham, juara bertahan. Pressure-nya tetap di Madrid atau akan berpindah ke Barcelona sebagai puncak klasemen menurut kalian? Sama sih Sama menurut aja? gua. Sama. Gue bilang kan sampai hari terakhir nih bakal rame, terutama di week 35 itu menjadi sangat penting pertemuan El Clasico yang kita pada momen dimana Clasico akhirnya penting untuk klasmen. Ya. Biasanya kan udah nggak berlaku lagi karena udah kejauhan jaraknya Barcelona untuk dikejar, entah Madridnya juga untuk dikejar susah sehingga kemenangan dalam El Clasico tuh nggak relevan gitu. Tapi ketika ketat seperti ini, gue inget eranya Pellegrini tuh, dia poinnya cuma berselisih 5 poin dari Barcelona gitu, tertinggal karena kalah 2 kali Clasico, artinya kan mereka kehilangan 6 poin. Penting banget di Akhirnya dua jadi Clasico berarti ya. relevan sebuah laga El Clasico. Jadi ya ini Dan mereka masih ketemu ya? masih ketemu. Masih. Barca masih ketemu Real Madrid di kandang Barca dan away lawan ATM. Iya. Dan away lawan Bilbao, nyebelin juga itu. Nah, kalau Jangan Atletico yang juara ya. kalau 3-3 menang, ya Akan sangat Bisa lucu aja. tuh ya. Ya itu dari La Liga, dengan persaingannya kita lihat apakah Barcelona malam ini bisa merebut puncak klasemen dari La Liga. Oke, ini sudah ada dari Pelestil Aidai Rp50.000. Everton lagi gacor, menang 4 kali di 5 pertandingan terakhir. Next lawan MU. Turun lagi MU. Peringkatnya ntar turun lagi. Iya, nggak apa-apa. kok sekarang 15 kan itu kalah West Ham. 15. Ya enggak, West Ham di bawah. Kan si jauh. ininya poinnya. yang naik Spurs. Yang naik Spurs. Oh iya betul. Iya. 13-14 dong. Nih coba nih kita lihat nih, ini coach. Everton Ini naik coach, ini juga. coach. Tuh. Everton udah ngebalap juga. Ya. Everton. Hey, tenang guys. Ipswich 17. MU 29. Bedanya berapa? 12 poin. Masih ada sisa Ini menyedihkan ya. 13 pertandingan. Kalau lu bahas MU harus bandingin sama ring 18. Emang ini misinya Amorim, coach. Hancurkan sebanyak-banyaknya biar dia tahu siapa pemain yang akan dibuang gitu. Nah, dan kalau nextnya kalah lawan Everton, Ya. West Ham menang, dipantatin sama West Ham lu. Kan kalau coach, tenang, Ipswich masih di bawah jauh. Jadi Lo selamat kok Ji, peringkat 17. nah, ya, kan target gue dari awal. Gue juga bilang selamat, Selamat. tapi ya 16-17 lu. Ya, digampar aja paling setiap wah, saya jadi fans semusim digamparin sama Gila, lu Bullion. kebayang nggak klub sebesar Manchester United yang fansnya di mana-mana rank 17. Hey, come on, jangan bahas history lah. Kita bahas yang lihat sekarang. Giran gini gak mau bahas history. Oke, Mas, ini bahas apa kita sekarang ya? Oke, sekarang adalah momen dan waktunya Koci ya mau memuji Arteta karena Wah. kecerdasannya. Bagaimana enggak ya, bayanginnya Jebretim Merino saja nggak nyangka dia bisa jadi striker karena pertama kalinya juga dia main sebagai striker dan langsung nyetak 2 gol. Wih. Dia cuma butuh 10 menit untuk nyetak gol pertamanya sebagai striker. Ya. Coba coach, kita persilahkan kalau memuji Arteta karena nempatin Merino Iya, gua sebagai striker. Menggantikan Havertz bagus ya dia. Gue itu di jam yang sama gue sama Panji main bola. Nah, Nggak nonton, tapi pas kan kita main 4 babak, pas gue di babak kedua gue keluar, gue nonton sedikit lah. Itu menit 60 sampai 80 masih 0-0. Gue bilang ya mau 0-0 gimana? Strike lu Sterling. dan akhirnya Sterling ditarik keluar untuk Merino. Gue geleng-geleng, ini cerita apa lagi nih striker ditarik keluar untuk midfielder. Gue main lagi, pas pulang, pas selesai
cek, 0-2, Iya. 2-2 Merino. Iya. Justru, nah ini master kelasnya Arteta bahwa dia tahu Merino, tahu karakter Merino, kuat dengan bola atas, bola bawah dan segala. Nah, intinya adalah yang justru kalau gue jadi Sterling mah gue mending pensiunnya dari main bola. Parah banget loh. Striker cuma 3 dipasang, lu harus notabene diganti oleh seorang midfielder dan midfielder cetak 2 gol pula. Tamparan buat pemain Itu depan parah ya. banget itu untuk Sterling. Cuman ini kan satu match. Nah, match berikutnya gimana coba? Tapi ya Apakah pasang Merino sebagai starter? Bisa sih. Atau Sterling starter lagi atau gimana? Nggak tahu kita. Kalau lu pasang Merino sebagai starter, subs lu siapa? Kalau seandainya skor 0-0 di menit 80, Sterling. Sterling berarti gantian. Tapi emang kalau secara peran kan emang dia sebenarnya mirip-mirip lah sama Havertz, dia bisa coming from behind, Ya. Iya. masuk dari luar dari second line masuk kotak penalti dan dia punya physical appearance yang lumayan bagus kan. Di Spanyol pun kemarin di Piala Eropa Di juga Piala Eropa cetak bagus gol dengan heading kan. Di Sociedad pun juga begitu dia Gol sering. kemenangan yang meruntuhkan Jerman kan dia kan. Iya, Gol- benar. Karena ini pemain emang walaupun ini pertama kali dalam sejarahnya dia bisa cetak 2 gol Iya. dalam sebuah pertandingan di liga-liga yang pernah dia mainin, ini baru pertama kali dia cetak 2 gol. Tapi kan kita selalu melihat ini pemain positioningnya yang bagus. Iya. Dia selalu bisa berada di posisi ketika diumpan, tahu-tahu ada dia aja di situ untuk nyamber, dan emang bola atasnya bagus. Timing dia untuk Heading. yang untuk heading begitu bagus, dan yang kedua juga ketenangan. Itu kan nggak mudah juga ya untuk bisa menceploskan bola seperti itu, tapi dengan ketenangan tinggi kaki kiri, dan akhirnya bisa gol kedua yang udah memastikan kemenangan buat Arsenal. Jadi ya backup plan banget sebetulnya gitu ya. Walaupun di sini waktu itu di hari Jumat kalau nggak salah Aldi bilang Merino bisa menjadi andalan dia nih untuk bisa nambelin di depan. Aldi sempat ngomong gitu. Ngomong gitu, Aldi. Karena dalam beberapa kesempatan Merino pernah dimainin berapa kali di posisi depan emang untuk jadi false nine lah Ya. di posisi kayak gitu. Di Sociedad pernah juga meranin seperti itu. Di masa mudanya dia pernah juga untuk main sebagai center forward. Jadi ya insting dia untuk di dalam kotak penalti emang bagus. Jadi ya, dan dia bisa manfaatin momentum. Yang penting kan itu, ketika lo dibutuhkan, tim lo buntu, ya lo harus ada di situ untuk bisa membuat gol, dan dia bisa gitu. Ya dia mungkin versi lebih fisikal dari seorang Havertz sih. Kalau Havertz mungkin lebih punya sedikit teknik dan juga punya gocekan untuk ngelewatin pemain. Tapi Merino ini lebih biasa aja, tapi untuk membaca situasi, ketenangan dan juga fisikalnya tuh lebih besar daripada Havertz. Mungkin dia kayak bener, gue juga mungkin sama Aldi bisa setuju gue ngelihat dengan peran seperti ini paling cocok kayaknya dia untuk menjadi nomor 9 daripada lu pakai Sterling, daripada lu pakai Benar, judulnya salah katanya banyak yang komen. Ya tapi kita nggak tahu, lagi-lagi kan yang dicari adalah konsistensi nih. The Ya. point is adalah lu memang nggak punya pilihan. Iya. Ya kan ada Sterling. Lu mau enggak, bukan. Sterling kan Trossard. udah main. Iya. Lu lihat di bench, lu mainin Kiwior. Iya, Lu mainin mungkin. Zinchenko. Iya. Ya nggak mungkin kan? Iya. Ya paling logis itu sebenarnya ya Merino. Ya. Jadi gue nggak tahu apakah ini masterclass atau emang lu kepepet, nggak ada pilihan. Merino kiri besok Ya kan starternya ada kayak gitu Trossard tuh. juga sebenarnya. Merino Ya, Trossard kan udah starter. Iya. Iya, kiri Trossard, Merino tengah mundur dikit, kanannya Nwaweri, bener. Udah gitu nanti besok kayak. Sementara begitu dulu sambil nunggu ya. Tapi kalau Nwaneri lu seberapa keren menurut lu dia potensinya untuk bisa Keren sih. untuk menggantikan Saka lah terutama ya. Gue ngelihat dia lebih, kalau seandainya Saka masuk, nggak ada salahnya coba dia sebagai attacking midfield. Posisinya siapa berarti yang diganti? Rice. Wow. Rice kan penting banget coach perannya. Iya, enggak. Kan ini anak masih muda banget. Jadi Dia bisa kerja sama masih Odegaard bagus kan. iya, berapa kali. atau kalau Partey lagi nggak bagus, Rice yang DM, dia yang maju. Karena transisi bertahannya Ja- kan tetap butuh lah. Jadi Rice. dia feeling gue ini pemain akan lebih bagus kalau dapat space lebih banyak. Oke. Jadi kan- Mungkin gantiin perannya Rice, tapi Rice tetap di lapangan. Tetap Iya, ada. iya, iya. Nomor 6. Atau mungkin nggak dia main bersama nama Saka, dia di kiri, mungkin nggak dia dipindah ke sayap Jadi lain. di mana? Saka di kanan, dia di sayap kiri. Karena kalau sayap kiri kayaknya juga Bisa dicoba. mencari orang yang Iya, iya, konsisten juga bener. kan. Bisa juga, bisa. Saya kira mah big joke. Martinelli, Trossard, semua dicoba di sana kayaknya Iya, ada yang Sterling. benar-benar Bisa aja dicoba. Sterling kan. Betul. Ya itu dia dari Arsenal yang kita lihat ini menjadi tim yang paling dekat untuk bisa terus mengendus Liverpool bisa terjegal atau justru tetap hanya bisa menjadi penonton saja Liverpool bisa meraih mahkota juaranya musim ini. Kita Oke, ada tinggal lagi. saweran. Saweran, ada. Brar. Dari Aristo Revo. Aristo Revo, Rp50.000.
Salam sehat Koci dan Mas Aryo, Bang Panji tetap semangat walaupun timnya kalah semua. Aduh, terima kasih, Vanessa Aryo. always cakep, thank you. Hey. Ada lagi? Dari Ini nih. pemuja Curtis Jones, Rp50.000. Sampai kapan Amorim yakin dengan formasi 3-4-3-nya? Apakah sampai degradasi? Semoga ya. Weh. Ada Udah lah, lagi? ada lagi? Nggak akan berubah gue bilang. Nggak kan? Gua Sabar bilang- kok, sabar. Nanti kita bahas ini mau ada video dulu soalnya.